Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kingkin Purwaning Utami, nomor induk mahasiswa 22904495058, bidang studi biologi, adalah salah satu anggota PPG dalam jabatan kategori 1 bab 3 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan video perekaman pembelajaran UKIN dengan judul Pelestarian Keanekaragaman Hayati secara in situ dan ex situ beserta manfaatnya. Di tangan kanan saya adalah formulir pendaftaran UKIN, sedangkan di tangan kiri saya adalah surat SKPS. Berikut video pembelajaran UKIN saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas memimpin dulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya absensi dulu ya. Hari Selasa, tanggal 13 Desember. Yang tidak masuk siapa? Rista Awal. Bisa. Kemana nak? Safiul. Oke, terus lanjut. Amanda. Ananda. Amanda. Ya. Siapa nak? Kenapa? Sakit. Sakit. Ada lagi? Laura. Kemana? Sakit. Sakit. Banyak yang sakit. Lagi? Alfia. Alfia. Izin. Izin. Sudah? Siap kemana? Izin. Banyak lagi? Sudah. Oke. Kita buka hari ini. Silakan diamati slide yang saya tampilkan. Minggu kemarin, hari Jumat, kita sudah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Sesuai yang saya tampilkan, slide ini adalah gambar peta Indonesia. Kira-kira siapa yang mau membantu mengingat materi minggu kemarin? Siapa? Ayo, siapa? Saat? Ya, siapa? Pembagian dari Sulawesi dan Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Barat atau bisa disebut wilayah oriental, mencakup wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Contohnya banyak mamalia besar, banyak jenis kera, burung suara merdu, tapi berwarna biru. Nah, dibagi menjadi satu wilayah oriental yaitu barat. Lanjut lagi, siapa yang mau mendengar? Ya, Tengah atau Australia, Sulawesi, NTB, NTB. Banyak hewan primata, contohnya maleo dan rangkong. lagi yang bagian timur. Saya Oke. bagian timur atau wilayah Australia.
Ada pula untuk bagian timur ini meliputi Papua dan pulau sekitarnya. Contohnya, banyak mamalia kecil, banyak hewan berkantong, tidak ada spesies kera, dan burung yang berwarna menarik tetapi bersuara jelek. Terima kasih atas yang kami berikan. Saya ulangi lagi. Peta Indonesia ini dibagi 3 wilayah ya. Barat, Tengah, Timur. Oriental, Peralihan, dan Australia. Oke. Lanjut ke kedua. Motivasi. Apa kira-kira motivasi yang bisa diberikan pada materi keanekaragaman hayati? Seperti yang kita pakai hari ini, kita sarapan dulu mau sekolah, kita menggunakan busana dulu pakaian, kita menggunakan tas, dan kita minum madu dan obat-obat. Itu adalah salah satu manfaat. Jadi perlunya kita mempelajari keanekaragaman hayati adalah supaya kita mengetahui peranan yang diberikan keanekaragaman hayati bagi kehidupan kita. Paham ya? Lanjut. Tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran ini ada 4, yaitu setelah saya membagikan handout atau buku ajaran, diharapkan kalian atau peserta didik mampu memahami perbedaan pelestarian in situ dan ex situ. Yang kedua, yaitu siswa mampu melakukan pengamatan gambar yang ada di LKPD. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan diskusi kajian literatur baik secara online maupun offline. Keempat, yaitu setelah melakukan diskusi, dia mampu membedakan ini termasuk pelestarian in situ dan itu termasuk pelestarian ex situ. Yang terakhir, yaitu dari kegiatan ini seluruh peserta didik diharapkan mampu melakukan presentasi dengan baik dan benar. Paham ya tujuannya? Paham. Jadi penilaian hari ini saya tekankan lagi, 1, penilaian secara individu keaktifannya, 2, penilaian secara kelompok, pembagian tugas sesuai masing-masing. Yang ketiga adalah penilaian pada saat presentasi. Ada yang masih ditanyakan atau kurang paham? Ada 3 penilaian untuk proses pembelajaran hari ini. Ada yang masih kurang paham? Bisa dilanjut? Bisa. Ada gambar. Gambar apa ya ini kira-kira? Kerusakan hutan. Kerusakan hutan. Kira-kira siapa yang menyebabkan ini? Ulah tangan manusia. Terus akibatnya kalau ulah tangan manusia ini dibiarkan maka akan terjadi Banjir dan tanah longsor. itu adalah salah satu contoh kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia. Kita lanjut. Saatnya untuk kalian berdiskusi. Silakan kalian membentuk kelompok maksimal 4 sampai 5 siswa. Bisa dikerjakan di sekarang? Silakan. LKPD-nya 1 siswa 1 karena tetap ada penilaian individu. Bisa dipahami dulu, silakan dibaca petunjuk belajarnya. Dibaca dulu, ada 5 petunjuk belajar. Cara mengerjakannya ya nak, saya pahami dulu. Di situ di LKPD ada 5 soal. Yang pertama, soal pertama nanti silahkan kalian membaca
link yang sudah saya bagikan. Yang kedua, soal 2 itu ada 4 gambar. Jadi 4 gambar itu nanti perintahnya silakan dianalisis masing-masing gambar yang sudah saya sediakan. Di nomor 3 itu nanti ada pertanyaan bagaimana jenis pelestarian in situ. Nomor 4 juga pertanyaan, nomor 5 pertanyaan. Sampai di sini sekitar LKPD ada yang belum dipahami. Jadi intinya silakan dibaca dulu petunjuk belajarnya, difahami perintahnya. Kalau sudah paham perintahnya, bisa dibagi masing-masing kelompok. Jadi tiap kelompok itu semuanya bekerja, tidak ada yang nganggur. Waktu diskusi saya berikan waktu 30 menit, bisa ya? Bisa. Jangan lupa pembagian kelompok bekerja langsung dibagi supaya semuanya bekerja, tidak ada yang tidur ataupun ngantuk.
karbon dioksida, habitat bebas dan pelestarian. Tetapi hutan sekarang banyak dirusak oleh tangan dan manusia. Oleh salah satunya perusakan hutan adalah penebangan liar. Dari kegiatan tersebut mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kepunahan flora dan fauna. Nah, sudah. Dari link yang Ibu bagikan nomor 1, mungkin ada yang mau menambahkan jawaban presentasi kelompok 2? Sama, kita sepakat bahwa di link tersebut menceritakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia yang terjadi secara meningkat, di mana akibat kerusakan hutan yang disebabkan oleh olah tangan manusia menimbulkan banyak kerugian, diantaranya banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Lanjut, nomor 2. Ya. Gambar A adalah gambar Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan yang digunakan untuk melindungi hewan yang hampir punah. Contohnya ujung kulon melindungi badak bersila satu. Gambar B adalah Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi. Contohnya Tanam Nasional Kerinci. Gambar C adalah kebun raya. Kebun raya adalah suatu lahan yang ditanam berbagai jenis tumbuhan yang ditunjukkan untuk keperluan koleksi penelitian. Contohnya kebun botani. Gambar D adalah taman safari. Taman safari adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang terorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Contohnya Taman Safari Cisarua. Terima kasih untuk jawaban presentasi nomor 1. Kelompok 1, mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau sanggah? Saya mau bertanya, apa itu bedanya Suaka Marga Satwa dan Taman Nasional? Ya, silakan kelompok 1. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan yang digunakan untuk melindungi hewan yang hampir punah. Contohnya kumpulan melindungi badak. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi. Contohnya Taman Nasional Kerinci. Ya, terima kasih. Paham? Ya, terima kasih. Lanjut, nomor 3. Siapa yang mau mewakili presentasi jawaban nomor 3 LKPD? Saya Bu. Jenis pelestarian dibagi menjadi 2. Yang pertama, in situ. In situ adalah pelestarian yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Contohnya, hutan lindung, taman nasional, Suaka Marga Satwa, dan cagar alam. Yang kedua, ada ex situ. Pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh ex situ adalah taman safari, kebun botani, dan kebun binatang. Sudah paham nomor lain? Sudah. Lanjut ya, kita lanjut ke nomor 4. Ya, kelompok 2 lagi. Penyebab berkurangnya keanekaragaman hayati. A. Kerusakan habitat. 2. Perubahan iklim. 3. Eksploitasi yang berlebihan. 4. Pencemaran lingkungan. 5. Ketidaksengajaan dan datangnya spesies asing. 6. Faktor industrialisasi pertanian dan hutan. Ya. Lanjut. Dilanjutkan. Terakhir, soal terakhir. Nomor 5. Kelompok 2 lagi. Upaya yang harus kita lakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati itu adalah kepada panen hewan
kasih untuk presentasinya kelompok. Saya bantu penguatan dulu ya. Saya ulangi lagi untuk soal pertama, yaitu keanekaragaman hayati di bidang in situ dan ex situ. Soal pertama yaitu kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan itu membahas manfaat atau dampaknya yang pasti ya. Dampaknya tadi itu di LKPD itu di link yang ada itu bagikan. Dia dampaknya di tahun-tahun akhir ini kebakaran hutan di Indonesia itu meningkat sekali. Siapa yang menyebabkan? Yang memang pasti ulah manusia. Dari dampak tersebut itu mampu menimbulkan satu bahaya banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Seperti juga di daerah Bojonegoro, daerah Temayang itu dulu hutannya sangat lebat sekali. Karena ulah manusia, maka daerah Temayang dia hutannya gundul, mengakibatkan begitu hujan daerah Temayang sering terkena banjir. Yang poin kedua soal LKPD 2, gambar A itu Swaka Marga Satwa. Swaka Marga Satwa adalah daerah atau kawasan yang digunakan untuk melindungi hutan yang hampir punah. Yang gambar B yaitu Taman Nasional. Taman Nasional itu bertujuan untuk menjaga ekosistem aslinya. Jadi gambar A dan gambar B itu termasuk salah satu contoh dari pelestarian in situ, di mana pelestarian in situ itu adalah pelestarian yang berada dari habitat aslinya. Terus lanjut 2C. 2C adalah gambar kebun raya. Kebun raya ini ditujukan untuk sebagai lahan penelitian. Kalau di Jawa Timur itu contohnya kebun raya Purwodadi. Yang D, Taman Safari. Taman Safari itu ditujukan untuk pemuliaan hewan-hewan. Poin C dan D itu adalah salah satu contoh dari pelestarian ex situ, di mana pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitatnya. Terima kasih. Lanjut nomor 3, penguatan nomor 3, pelestarian in situ dan ex situ. Bedanya apa? Benar tadi yang disampaikan sama Mbak Lia. Pelestarian in situ yaitu pelestarian yang terjadi di habitat dalam. Sedangkan pelestarian ex situ adalah pelestarian yang terjadi di habitat luarnya. Contohnya yang nomor 2 tadi ya. 4, penyebab kerusakan keanekaragaman hayati. Pertama adalah kerusakan habitat. Maksudnya apa? Maksudnya contoh tadi. Contoh komodo itu kita buru, sehingga di Pulau Komodo dia komunitas komodo mulai berkurang. Yang kedua, perubahan alam. Perubahan alam itu bisa terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Kalau kebakaran hutan itu termasuk salah satu contoh perubahan alam yang terjadi secara sengaja. Pintar. Yang ketiga, eksplorasi berlebihan. Artinya apa di sini eksplorasi berlebihan? Terlalu berlebih atau penebangannya terlalu berlebih. Misal contohnya mau nelayan itu mau mengambil ikan. Jadi para nelayan itu rata-rata tidak memilih ikan yang besar, dia langsung menggunakan apa nak? Untuk membasmi ikan-ikan itu bom. 4, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sama seperti di sekarang musim hujan. Rata-rata kalian itu habis istirahat, sampah tidak dibuang di tempat sampah, tetapi sampah dibuang di dalam laci. Iya kan? Nah, nanti baru di tempat kalau nggak di laci langsung ditaruh di samping kelas. Mengakibatkan apa? Kebetulan di samping kelas kita itu ada selokan. Nah, selokan pada alirannya itu akan tersumbat. Nomor 5, upaya apa? Supaya kita bisa menjaga kelestarian hayati itu bisa terjaga. 1, dengan cara bercocok tanam. Jadi saya minta kalian itu peduli akan lingkungan sekitar. Kenapa? Karena kalau kita peduli dengan lingkungan sekitar kita, otomatis kita akan peduli lebih luas lagi ke lingkungan luar. Yang kedua, menjaga kelestarian. Jadi kalau kita jalan-jalan itu diusahakan tangannya jangan suka ambil petik-petik. Oh, itu bunganya kok bagus sekali, tak petik, itu jangan. Jadi cukup dilihat saja. Yang ketiga, reboisasi dan penghijauan adalah salah satu gerakan yang disarankan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meregenerasi
tumbuhan yang punah. Jadi misalkan kalau di Rafflesia di sini kan nggak ada ya, Rafflesia kan di Kalimantan itu punah, jadi perlu registrasi. Sudah pengendalian hama, rata-rata orang tua kita kan tani, bagaimana caranya supaya penggunaan pestisida itu tetap ramah biologi, yaitu dengan cara menggunakan pestisida sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sudah ya? Untuk hari ini, kegiatan hari ini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak. Untuk hari ini saya bantu untuk menyimpulkan atau merefleksi. Yang kita pelajari yaitu pelestarian dibagi menjadi dua, in situ dan ex situ. Bedanya mana? Iya, kalau yang itu pelestarian di dalam habitat. Kalau yang ex itu oke. Bedanya kalau yang in situ berarti dia contohnya salah satu Melestarikan komodo di Pulau Komodo. melestarikan komodo di Pulau Komodo. Yang ex itu contohnya adalah satu komodo yang terbuat dari taman safari. Paham ya? Kalau paham, yang kedua yaitu manfaat. Manfaat dari ke hati atau pelestarian keanekaragaman hayati. Satu, dari segi pangan. Keanekaragaman hayati dari segi pangan, kita mengetahui manfaat-manfaat bahan makanan yang kita peroleh dari alam. Jadi kita makannya akan lebih sehat. Kenapa? Karena kita tahu pada bahan makanan flora dan fauna itu kandungan gizinya apa. Yang kedua dari segi sandaran. Contohnya apa nak? Dari bermacam-macam flora, berarti kita bisa memperoleh manfaat. Sandang itu apa nak? Pengertian sandang? Pakaian. Contoh yang saya pakai hari ini adalah salah satu manfaat dari keanekaragaman hayati di bidang sandang. Bisa kita gunakan sebagai baju, bisa gunakan sebagai tas. Yang ketiga, papan. Papan berarti untuk rumah tinggal. Kayak hari ini kalian bisa duduk dengan bagus di sekolah. Karena apa? Karena manfaat dari salah satu keanekaragaman hayati yaitu dari pohon jati. Lanjut, dari segi obat-obatan. Contohnya apa nak? Keanekaragaman hayati yang bisa kita gunakan sebagai obat-obatan. Rempah-rempah. Kalau orang zaman dahulu tidak perlu menggunakan obat kimia, kita cukup mengonsumsi rempah-rempah. Jahe bisa, kencur untuk batuk juga bisa. Lanjut, keanekaragaman hayati itu ternyata bisa kita gunakan sebagai rekreasi. Jalan-jalan. Kenapa? Karena dengan jalan-jalan itu kita mampu menikmati apa nak? Ada lagi, keanekaragaman hayati kita bisa gunakan untuk penelitian. Contohnya di kebun raya Purwodadi. Di situ banyak sekali ribuan jenis atau spesies tumbuhan. Jadi kita bisa melakukan penelitian mana tumbuhan monokotil, dikotil dan sebagainya. Apalagi yang manfaatnya? Dari segi agama. Kira-kira apa maksudnya? Jadi kita selalu atau semakin mengagumi kebesarannya. Oke, hari ini ada yang ditanyakan kita manfaatnya apa? Materinya ke pelestarian keanekaragaman hayati ex situ dan ex situ beserta manfaatnya. Ada yang ditanyakan?
Mohon perhatiannya. Dari kegiatan hari ini, siapa yang bisa membantu saya untuk merefleksi secara sederhana? Saya. Dapat disimpulkan bahwa hari ini kita belajar tentang pelestarian keanekaragaman hayati yang terbagi menjadi dua, yaitu secara in situ dan secara ex situ. Adapun manfaat dari keanekaragaman hayati: 1. Sebagai sumber pangan, 2. Sebagai bidang obat-obatan dan kesehatan, 3. Menjamin keberlanjutan alam, 4. Dapat meningkatkan taraf kehidupan manusia, 5. Sebagai sumber sandang. Sudah, Bu. Silakan kalian buka HP. Sebelum saya akhiri, silakan buka HP. Saya bagikan link post-test Google Drive link post-test dengan tujuan saya mampu melihat berapa penyerapan materi yang saya berikan hari ini. Sudah bisa dibuka linknya? Nah, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bisa ya? Ya, oke. 5 menit untuk mengerjakan post-test yang ada di Google Drive, silakan.